Dugaan keterlibatan Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua merusak citra Polri di masyarakat. Selain Sambo, Irjen Teddy Minahasa yang tersandung kasus narkoba juga turut membuat nama Korps Bayangkara kehilangan marwahnya. Kasus dua petinggi Polri ini membuat Presiden Jokowi menyatakan kepercayaan publik terhadap institusi Polri jatuh ke angka yang paling rendah. Lalu bagaimana sebenarnya sepak terjang Polri di tahun ini? Kami sajikan dalam catatan akhir tahun Rapor Merah Korps Bayangkara. Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Pertengahan Oktober, Presiden Jokowi mengumpulkan para petinggi Polri di Istana Negara Jakarta. Presiden meminta seluruh pejabat Polri yang hadir untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terus merosot. Penyebabnya karena sejumlah kasus besar yang melibatkan petinggi kepolisian. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo benar-benar membuat wajah Polri menjadi kusam. Tak sampai setahun menjabat, publik dibuat tak percaya dengan kelakuan Sambo yang diduga kuat ikut menembak anak buahnya sendiri, Brigadir Yosua, hingga meregang nyawa. Agar lolos dari jerat pidana, Sambo merekayasa kasus pembunuhan berencana itu. Dalam kasus pembunuhan Yosua, 11 orang menjadi tersangka. 5 tersangka yang terlibat langsung membunuh Yosua, yakni Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Sementara 6 orang lain ditetapkan tersangka dalam kasus perintangan penyidikan alias obstruction of justice. Berminggu-minggu, kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi berita utama di media dan topik obrolan nomor 1 di sosial media alias sosmed. 2 bulan sebelum tahun berganti, kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlanjut ke persidangan dan masih berjalan hingga saat ini. Kasus lain yang tak kalah membuat publik kecewa terhadap kinerja Polri, yakni keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba. Pertengahan Oktober tahun ini, atau sehari sebelum Presiden memanggil pejabat-pejabat Polri ke Istana Jakarta, publik gempar dengan penetapan tersangka Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Teddy tersandung kasus narkoba saat tengah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Keterlibatan Teddy terkuak setelah aparat Polda Metro Jaya menelusuri jaringan peredaran gelap narkoba dan menangkap 3 orang warga. Nama Teddy yang masuk jaringan gelap peredaran narkoba tak ayal membuat warga hingga Presiden Joko Widodo kecewa berat. Bagaimana tidak, pucuk pimpinan seluruh polisi di Sumatera Barat kali itu harusnya menjadi orang nomor 1 yang mengatakan tidak pada narkoba. Justru menjadi orang yang diduga kuat ikut mengedarkan narkoba. Padahal 2 tahun lalu saat Teddy Minahasa masih menjadi staf ahli manajemen Kapolri, Presiden Joko Widodo sudah minta Polri, BNN, TNI, dan sejumlah instansi terkait bersinergi memberantas peredaran gelap narkotika lewat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Sejumlah kasus lain, mulai dari pungutan liar hingga pemerkosaan, juga menjerat sejumlah anggota Polri. Namun tahun ini, aktor utama yang membuat kepercayaan publik kepada polisi merosot hampir 30% tetaplah Verdi Sambo dan Teddy Minahasa. Keinginan Presiden di bulan Oktober lalu tentu juga sama dengan keinginan sebagian besar masyarakat agar seluruh anggota Polri berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik.